waktunya. Kita langsung mulai saja dan saya akan kembali menyerahkan pemateri kepada Mas Pasek. Untuk Mas Pasek dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Alvin dan selamat pagi semua. Perkenalkan siapa saya sebagai Artana. Saya angkatan 2018 dari Universitas Hannover Perbanas dan saya akan sebagai pemateri utama pada sesi kali ini. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen. Baik, berikut adalah materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, yang dimana materi pada pagi hari ini berjudul tentang penyusunan dan pembuatan kalimat skripsi. Seperti yang kita ketahui, di dalam skripsi itu terdapat beberapa bab ataupun tahapan seperti itu. Yang dimana dalam skripsi itu terdapat 5 bab umumnya, yang dimana bab 1 itu terdiri dari pendahuluan, bab 2 akan membahas tentang tinjauan pustaka, bab 3 akan membahas tentang metode penelitian, bab 4 akan membahas tentang pembahasan dari hasil penelitian, dan bab 5 terakhir adalah penutup. Pada bab 1 di dalam skripsi ini akan berisi tentang latar belakang, yang dimana latar belakang tersebut akan berisi tentang alasan-alasan yang melandasi mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Jadi rekan-rekan di sana akan menguraikan apa saja sih alasan yang membuat rekan-rekan tertarik di dalam melakukan penelitian tersebut. Dan setelah latar belakang akan dibuat perumusan masalah. Jadinya itu perumusan masalah ini biasanya dikerjakan setelah selesai merumuskan hipotesis pada bab kedua. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, dan selanjutnya ada manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dan biasanya ini bab 1 baru akan dikerjakan setelah bab 3 ataupun bab 2. Jadinya ini terbalik sistemnya. Biasanya kalau di pengalaman saya sebelumnya itu, bab yang paling pertama dibuat ketika membuat proposal skripsi itu, misalnya itu paling pertama itu dikerjakan di bab 2. Karena bab 2 adalah inti utama dari sebuah proposal skripsi. Nah, di sana akan berisi tentang ini, penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis penelitian. Mengacu kembali kepada bab 1 sebelumnya terkait tentang perumusan masalah. Perumusan masalah bisa dibuat ketika hipotesis penelitian di bab 2 sudah selesai dikerjakan. Dan dalam perumusan masalah tersebut tinggal menambahkan tentang kata apakah di awal kalimatnya. Seperti itu saja. Terus selanjutnya pada bab 3. Pada bab 3 ini akan membahas tentang metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini akan berisi tentang rancangan penelitian, dan dalam rancangan penelitian ini berisi tentang mohon maaf sebelumnya. Baik, rancangan penelitian. Di dalam rancangan penelitian ini berisi tentang gambaran ataupun strategi-strategi ataupun panduan di dalam melakukan penelitian. Panduan dalam hal ini mungkin penelitian ini akan mengacu kepada siapa, misalnya itu Umar Sekaran Erbogi ataupun Ghazali ataupun Sugiono, mungkin seperti itu. Terus ada batasan penelitian. Nah, dalam batasan penelitian ini mungkin bisa dijelaskan tentang batasan-batasan dalam penelitian ini, misalnya itu seperti variabel yang akan diteliti, daerah cakupan, penyebaran kuesioner, dan lainnya. Selanjutnya itu ada identifikasi variabel. Di dalam identifikasi variabel ini dijelaskan jenis-jenis dari variabel. Di dalam penelitian ini kan ada beberapa jenis variabel seperti sifatnya itu apakah eksogen, endogen, bebas terikat, ataupun ada variabel intervening, mediasi, mediator, ataupun ada yang lainnya karena ada beberapa jenis variabel. Terus selanjutnya itu ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, di dalam definisi operasional dan pengukuran variabel ini, mohon maaf ini apakah layarnya masih di bab 1 atau sudah lanjut ya? Soalnya kalau di desktop saya ini sudah di bab 3. Mohon maaf ini salah ketik. Layarnya masih di
Sekarang sudah di bab 2, Mas Pasek. Oh, mohon maaf, ini bab 3. Saya tidak langsung fullkan, mungkin terjadi error ya. Ini saya kecilkan saja. Jadinya itu selanjutnya itu ada di definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, di dalam definisi operasional ini, kita itu akan mengoperasionalkan definisi yang sebelumnya dijelaskan di bab 2. Karena di bab 2 itu di landasan teori dijelaskan tentang definisi-definisi per variabel. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya di slide berikutnya. Selanjutnya itu ada pengukuran variabel. Pengukuran variabel. Dari dalam pengukuran variabel itu akan dijelaskan tentang metode di dalam pengukuran variabel dalam artian metode di dalam kuesioner apakah menggunakan skala Likert ataupun yang lainnya. Tapi kebanyakan kalau penelitian bisnis terutama yang penasaran dan juga yang saya lakukan itu kebanyakan menggunakan skala Likert dengan rentang angka itu 1 sampai 7, dari sangat tidak setuju sekali sampai dengan sangat setuju sekali. Kebanyakan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Nah, dalam instrumen penelitian ini dijelaskan tentang apa saja instrumen-instrumen penelitian dalam hal ini mengacu pada kuesioner-kuesioner yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mas Alvin dan Mas Mikta. Yang dimana instrumen ini didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulunya yang diadaptasi dengan penelitian saat ini. Soalnya itu ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Nah, populasi di sini mungkin dijelaskan tentang area cakupan pengambilan sampel mungkin di Jawa, Surabaya, ataupun Jakarta, ataupun Bali. Dan sampel yang dituju itu orang yang akan diberikan responden seperti misalnya rekan-rekan ingin meneliti tentang perbankan, mungkin Bank BCA, jadinya itu sampelnya itu bisa menggunakan nasabah Bank BCA seperti itu. Dan teknik pengambilan sampel apakah menggunakan random sampling ataupun non-probabilitas sampling ataupun sebagainya. Terus selanjutnya ada data dan metode pengumpulan data. Nah, data ini apakah bersifat dalam artian ini apakah bersifat deskriptif, ordinal, ataupun yang lainnya kan sudah ada di panduan buku statistika 2 ataupun 1 sifat-sifat data itu. Nanti rekan-rekan menjelaskan sifat-sifat data yang akan diterapkan di dalam penelitian rekan-rekan. Terus dan selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Nah, dalam metode pengumpulan data ini rekan-rekan menjelaskan bagaimana cara rekan-rekan mendapatkan data tersebut, apakah menggunakan kuesioner ataupun langsung wawancara ataupun tanya jawab seperti itu, apakah kuesionernya itu disebarkan melalui media online ataupun meminta bantuan ke pihak lain ataupun seperti apa. Nanti diuraikan pada subbab metode pengumpulan data. Tentunya itu ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, dalam hal ini saudara memberikan pengertian dan juga standar-standar minimal nilai terkait dengan validitas dan juga reliabilitas. Jadi rekan-rekan di sini akan menguraikan apa itu validitas, apa yang dimaksud dengan reliabilitas, kenapa penting menguji validitas dan reliabilitas, dan juga indikator-indikator yang menunjukkan bahwa data itu bisa valid ataupun reliable. Selanjutnya itu teknik analisis data. Nah, di sini itu biasanya itu akan menjelaskan tentang software ataupun teknik-teknik dalam pengumpulan data. Biasanya itu kebanyakan software dan metodenya, misalnya itu ketika kan ada beberapa software analisis data seperti Smart PLS ataupun SPSS. Jadi itu dijelaskan tahapan-tahapannya, bagaimana dari mulai menguji validitas reliabilitas, hipotesis, deskripsi data dalam artian itu sampel, dan yang lainnya. Selanjutnya itu masuk ke bab 4, yaitu pembahasan. Nah, di dalam bab 4 ini akan berisi tentang gambaran ataupun subjek penelitian. Jadinya ini setelah kalian melakukan penyebaran kuesioner, baru akan bisa memasuki ke bab 4. Dan gambaran kuesioner itu akan berisi tentang data diri lah, seperti itulah. Dalam artian ada umur, gender, ataupun pekerjaan, gaji, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan identitas diri responden. Nanti dijelaskan pada subbab gambaran subjek penelitian. Nanti dijelaskan misalnya dalam penelitian itu melibatkan 270 orang, jadi 270 orang itu yang perempuan berapa presentasinya, yang laki-laki berapa, yang gajinya sebesar 5 juta berapa, nanti dijelaskan pada subbab gambaran subjek penelitian. Selanjutnya itu analisis data.
pada subbab analisis data ini dijelaskan tentang analisis validitas stabilitas kuesioner yang telah dibagikan. Apakah menghasilkan data yang valid atau tidak? Nanti pembahasan tersebut akan dibahas di subbab ini, analisis data. Dan juga selain itu juga di dalam analisis data ini akan dibahas juga tentang pengujian hipotesis, apakah berpengaruh semua hipotesis kita ataupun ada yang tidak berpengaruh. Misalnya berpengaruh semua yang menyebabkan itu kira-kira apa, yang tidak berpengaruh itu kira-kira penyebabnya apa. Nanti di analisis data. Selanjutnya itu pembahasan. Nah, pembahasan ini berisi tentang apa temuan di dalam penelitian ini. Misalnya itu variabel A bersignifikasi variabel B. Dan juga ditambahi dengan temuan-temuan yang sama pada penelitian terdahulu. Sehingga nanti menghasilkan sebuah kalimat yang bersih tentang penelitian saat ini dan juga penelitian terdahulu dikomparasi seperti itu. Selanjutnya itu setelah bab 4 ini selesai, akan masuk ke bab terakhir yaitu bab 5, penutup. Nah, di dalam bab 5 ini berisi tentang kesimpulan, keterpasan penelitian, dan saran. Jadi itu di bab 5 ini bisa dibilang sebagai bab akhir skripsi, yang nantinya itu hanya berisi kesimpulan, beberapa mungkin rekan-rekan bisa membuat kesimpulan dari temuan-temuan ataupun apa. Terus keterbatasan penelitian dalam hal ini itu kiranya keterbatasan apa saja yang kita sebagai peneliti, kita saran, yang terakhir saran ini bisa dimaksudkan kepada penelitian selanjutnya, apakah harus lebih tersebut ataupun bagaimana. Nanti dijelaskan di bagian saran. Mungkin itu dari dulu kepada rekan-rekan semua. Apakah sudah clear ataupun masih ada yang bingung terkait tentang teori yang pertama, materi pertama ini? Kalau masih ada yang bingung, saya persilakan untuk bertanya terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ke ketentuan dalam pembuatan kalimat dalam sebuah skripsi seperti itu. Saya persilakan kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin saya rasa tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan lanjutkan saja. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan ketentuan dalam pembuatan kalimat dalam sebuah skripsi lah seperti itu. Sebenarnya ini kalau rekan-rekan sudah mengambil pelajaran bahasa Indonesia seperti itu, lebih spesifiknya itu dijelaskan pada saat mata kuliah tersebut. Tapi untuk saat ini mungkin saya akan menjelaskan tentang apa saja yang saya ketahui tentang ketentuan dalam pembuatan kalimat tersebut. Yang pertama itu di dalam sebuah kalimat harus terdiri dari 5 sampai 7 kata dalam satu paragraf. Jadi dalam satu paragraf, misalnya landasan teori tentang variabel, membahas tentang variabel brand equity. Jadi brand equity itu di dalam landasan teori setidaknya harus terdiri dari 5 sampai 7 kata dalam satu paragraf. Begitupun pula paragraf-paragraf selanjutnya. Namun kalau misalnya itu di bagian bab 3 terutama itu karena banyak menggunakan referensi dari buku seperti itu, mungkin hal ini bisa dikesampingkan. Satu paragraf pun tidak apa-apa. Selanjutnya itu paling tidak terdiri dari 2 paragraf, sama seperti yang peraturan pertama. Selanjutnya itu ada terdapat minimal 1 referensi di dalam satu paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu harus mencantumkan referensi baik dari jurnal, buku, majalah, ataupun mungkin sumber-sumber di internet. Karena referensi itu sangat penting. Jika tidak ada referensi, mungkin seperti tidak ada dasar di dalam pembuatan kalimat itu. Terus selanjutnya itu kalimat awal harus berisi ide pokok. Dalam artian kalimat awal kan seperti pelajaran-pelajaran mungkin waktu SMP, SMA, dan sekarang mungkin yang sudah menempuh bahasa Indonesia kan pasti di awal kalimat itu adalah kalimat pokok ataupun kalimat ide yang nantinya akan menjadi poin pikir utama di dalam pembuatan kalimat-kalimat selanjutnya. Selanjutnya itu ada harus menggunakan citasi dalam masukkan referensi, sama seperti pada pertemuan sebelumnya terkait dengan Mendeley. Jadi di dalam
memasukkan referensi dalam satu kalimat itu harus menggunakan citasi ataupun mendeley, karena nanti akan mempermudah kita di dalam memasukkan daftar rujukan ataupun daftar pustaka pada akhir bab seperti itu. Terus kata dengan bahasa Inggris harus dicetak miring. Sama seperti sebenarnya ini ketentuan emang dari dulu seperti itu. Kalau misalnya rekan-rekan membuat makalah ataupun tugas makalah kan biasanya itu kesalahannya banyak di sini. Jadinya itu setiap kata yang menggunakan istilah bahasa Inggris itu harus dicetak miring, tidak boleh biasalah seperti ini. Terus selanjutnya itu tidak boleh menggunakan kata sambung dalam awal kalimat, seperti kata dan, dengan demikian, namun, setelah itu, dan lain-lainnya. Terus setiap kalimat harus berkaitan dengan kalimat utama. Karena kalau tidak kan jadinya itu tidak nyambung. Makanya setiap misalnya kalimat kedua, ketiga, keempat di dalam satu paragraf itu harus bisa setidaknya itu mempunyai menjelaskan makna dari kalimat utama dalam satu paragraf tersebut. Baik, selanjutnya itu ada landasan teori. Nah, dalam landasan teori ini biasanya itu berisi, mohon maaf, saya akan mencontohkan misalnya itu pada bagian landasan teori. Nah, bagian landasan teori itu biasanya itu berisi tentang definisi variabel, hal-hal yang berkaitan dengan variabel tersebut, misalnya itu bisa dimensi, objek yang diteliti, temuan terkait variabel tersebut, dan lain-lainnya. Poinnya itu dalam landasan teori ini kita itu bisa menjelaskan kenapa apa sih variabel ini seperti itu. Misalnya kalau misalnya di pemasaran seperti apa, misalnya di perbankan seperti apa sifatnya, misalnya mungkin di sektor keuangan ataupun manufaktur variabelnya ini seperti apa sifatnya, nanti dijelaskan di landasan teori di bagian subbab landasan teori. Terus selanjutnya itu ada hubungan antar variabel. Nah, dalam subbab ini biasanya itu berisi tentang argumentasi antara variabel A dengan variabel B. Misalnya itu argumentasi itu bisa kita dapatkan dengan merujuk pada penelitian yang sama pada jurnal-jurnal terdahulu. Selain itu juga argumentasi tersebut bisa dilihat pada temuan-temuan pada variabel jurnal-jurnal terdahulu yang nantinya kita bisa gunakan sebagai argumentasi kita mengapa variabel A dan B bisa berpengaruh signifikan seperti itu. Baik itu yang berpengaruh signifikan ataupun tidak bisa dimasukkan ke argumentasi ini. Karena kalau misalnya yang untuk jaga-jaga, misalkan apa yang tidak berpengaruh pun dimasukkan, jaga-jaga siapa tahu misalnya hipotesisnya itu tidak diterima. Jadinya itu kalian sudah ada argumen kenapa hipotesis ini tidak diterima. Karena biasanya itu hal-hal yang riskan. Terus itu ada latar belakang. Nah, kalau di latar belakang ini sebenarnya terdapat beberapa metode dalam pembuatannya seperti itulah. Sebenarnya latar belakang ini, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya ini tergantung bagaimana seninya kita itu menjabarkan alasan-alasan kita mengapa kita itu ingin meneliti topik ini seperti itulah. Tapi menurut pengalaman saya, salah satu metode pembuatan yang mungkin bisa digunakan itu seperti ini. Yang pertama itu mungkin rekan-rekan bisa ambil salah satu contoh variabel. Misalnya di variabel rekan-rekan di dalam rangka pemikiran rekan-rekan itu terdapat 5 variabel. Rekan-rekan bisa mengambil salah satu variabel sebagai pokok pikiran di dalam pembuatan latar belakang tersebut, misalnya itu loyalitas merek lah seperti itu. Mengapa loyalitas merek itu penting? Karena loyalitas merek merupakan salah satu indikator utama keberhasilan sebuah pemasaran di pasaran, seperti itu. Misalnya nanti itu dijabarkan terus dikaitkan dengan dengan realisasi kejadian-kejadian di pasar, bagaimana pengaruh loyalitas merek di pasaran, seperti itulah. Terus tulis variabel yang pengaruhi variabel tersebut. Misalnya itu tinggal ditulis saja, misalnya kan udah dijelaskan di bawah. Kiranya itu yang pengaruh loyalitas merek itu apa saja? Mungkin brand equity, mungkin brand trust, nanti dijelaskan di di bagian tersebut. Terus di yang ketiga, tulis pentingnya meneliti variabel tersebut. Misalnya di Indonesia lah, kenapa pentingnya meneliti loyalitas merek di Indonesia, mungkin karena persaingan bisnis, ataupun pangsa pasar yang luas, ataupun karena jumlah penduduk yang sangat banyak, ataupun
sebagainya lah, misalnya sekreatif kalian lah, itulah pokoknya. Terus yang keempat, tulis konteks penelitian, misalnya itu ekuitas merek suatu bata ataupun yang lainnya. Jadi itu kita itu ingin meneliti ekuitas merek di mana, seperti misalnya apakah di perbankan ataukah di retail mungkin, ataukah di manufaktur, dan juga alasan mengapa memilih merek tersebut. Mungkin karena merek suatu bata adalah merek sepatu yang telah ada di pasar Indonesia dari zaman dahulu, ataupun karena apa. Poinnya itu di latar belakang sebenarnya itu gimana kalian tuh menyusun kalimat semenarik mungkin lah, seperti itu. Dan sehingga bisa menjadi dasar mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Poinnya seperti itu. Jadi mungkin rekan-rekan bisa menggunakan ini sebagai referensi ataupun tidak, itu terserah rekan-rekan. Tapi juga tergantung dari dosen pembimbingnya. Karena apa yang saya arahkan ini kebetulan juga dari dosen pembimbing saya. Mungkin itu saja materinya, sebenarnya materinya sedikit. Mungkin saya langsung ke contoh prakteknya saja ya, di dalam pembuatan kalimat. Mohon maaf, Mbak Miftah, apakah sudah kelihatan gini share screen-nya? Sudah kelihatan. Sudah. Oke. Mungkin saya akan mencoba mempraktekkan salah satu bagaimana cara menyusun kalimat, misalnya itu di landasan teori. Ini kebetulan saya juga sudah buat materinya, tapi saya taruh di HP. Misal di landasan teori ini, di dalam penelitian ini kita menggunakan variabel kualitas layanan keseluruhan sebagai salah satu variabel di dalam penelitiannya. Nah, ini sebagai salah satu variabel lah, misalnya seperti itu. Nanti kita itu kalau di landasan teori kita akan menjelaskan apa sih landasan teori. Landasan. Nah, kan ini contoh di landasan teori. Nah, dalam landasan teori itu kan kita itu menjelaskan apa sih variabel A, misalnya itu apa sih peranannya dalam pemasaran, seperti itulah misalnya. Saya akan coba masuk langsung ke kalimat utama. Misalnya kalian bisa menulis seperti ini, misalnya. Nah, kalimat ini adalah kalimat utama di dalam paragraf ini yang akan menjelaskan kualitas layanan keseluruhan.
Nah, setelah kalimat awal ini ditemukan, lanjut akan membahas tentang definisi dari kualitas layanan keseluruhan ini. Nah, dalam definisi ini kita itu harus masukkan menilai. Misalnya saya akan langsung mencontohkan saja ya bagaimana cara memasukkan menilainya, kan itu tinggal klik reference. Tinggal masukkan citasi. Misalnya ini saya ingin misalnya ya kualitas layanan ini dijelaskan oleh misalnya ini dijelaskan oleh Ibrahim lah, seperti itu, Ibrahim yang ini dijelaskan oleh ini. Jadi rekan-rekan tinggal memasukkan seperti ini, memasukkan citasinya Ibrahim 2022. Karena di dalam citasi ini juga terdapat beberapa peraturan. Jika citasi itu berada di awal kalimat, jadi bentuk citasinya itu harus seperti ini. Yang dimana yang dikurung itu cuma tahunnya saja. Ini misalnya ini pengertian ini saya karang sendiri lah seperti itu. Nah, ini adalah kalimat definisi dari kualitas layanan keseluruhan yang misalnya itu didefinisikan oleh Ibrahim tahun 2022. Setelah kalimat definisi itu dijelaskan tentang bisa menjelaskan tentang peranan dari kualitas kualitas layanan keseluruhan ataupun variabel tersebut. Nah, misalnya kita itu ingin menempatkan citasi, misalnya untuk kalimat ini kita itu mendapatkan kalimat ini dari jurnal terdahulu, misalnya itu dari jurnal inilah Sensiang Kasim inilah misalnya. Nah, misalnya ada citasi yang berada di tengah kalimat, sama seperti peraturan awalnya, kalau citasi di tengah kalimat itu bentuknya harus seperti ini. Yang dimana diedit manual, tanda kurung di awalnya itu dihilangin. Misalnya di non perbankan ini kita itu merujuk kepada penelitian terdahulu oleh
Misalnya itu dari hair lah, dari hair, ini jangan, dari kan dan kan inilah, dari kan. Kalau misalnya di awal, di akhir kalimat, misalnya itu di akhir kalimat dan diakhiri oleh titik, bentuk citasinya harus seperti ini. Berbeda dengan di tengah kalimat ataupun di awal. Jadinya itu tanda kurungnya itu ada di depan nama si pengarang jurnalnya, seperti itu, si pembuat jurnalnya. Selanjutnya itu hal ini menunjukkan. Nah, jika kita melihatlah pada kalimat ataupun paragraf yang saya buat ini, eh, ini saya atur dulu ya. Kalau di skripsi itu fontnya itu harus 12 dan juga spasinya itu harus 2.2. Nah, seperti ini kan misalnya. Nah, jika kita melihat pada paragraf ini kan kalau kita kembali pada materi yang saya sebelumnya jelaskan, itu kan dalam sebuah kalimat itu setidaknya harus terdapat 5 sampai dengan 7 kata setiap satu paragraf. Kalau kita hitung, misalnya itu di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan 5. Nah, misalnya kalau bentuk kalimat paragraf sudah seperti ini, berarti paragraf ini sudah memenuhi salah satu kriteria dalam ketentuan pembuatan paragraf. Dan selain itu juga misalnya dalam sebuah paragraf itu terdapat istilah dalam bahasa Inggris seperti ini, itu juga itu harus diketik miring seperti ini. Selanjutnya dalam pembuatan citasi ini kan sudah dibuat menggunakan citasi, kembali kepada materi sebelumnya itu salah satu tanda bila sebuah citasi itu sudah masuk, misalnya sudah tercitasi dengan benar, itu tandanya seperti ini. Kan timbul warna blok seperti ini. Mungkin saya akan coba lanjutkan dulu dalam pembuatan paragraf kedua ya. Nah, misalnya itu kualitas layanan telah menjadi topik penelitian sebelumnya. Kita itu ingin tahu siapa saja yang telah meneliti terkait dengan variabel ini, sehingga kita itu memerlukan referensi jurnal di dalamnya. Sama seperti sebelumnya, kita itu misalnya mengacu kepada yang mudah dibaca aja. Nah, yang Lin misalnya, Lin yang di sini nih kan, Lin 2015. Sama seperti peraturan sebelumnya, jika di awal paragraf itu tanda kurungnya hanya pada tahunnya saja ya.
Nah, seperti itu misalnya. Selanjutnya itu kalau kita ingin menambah kembali referensi misalnya seperti itu. Dari Josie and Garg lah seperti itu misalnya. Oh ya, saya lupa. Di dalam kalimat itu, jika ada penulisan angka, jika kurang dari 20 kalau tidak salah itu harus diketik, tidak boleh ditulis seperti ini. Diketik misalnya 15, harus diketik seperti ini, tidak boleh berupa 5. Kalau lebih dari 20 misalnya bahwa terdapat 21 faktor seperti itu misalnya baru bisa diketik seperti ini menggunakan Arabik kalau nggak salah istilahnya ini. Yaitu dengan Nah, mungkin begini contoh paragraf keduanya lah. Dan misalnya kita kembali kepada materi sebelumnya, kan di landasan teori itu terdiri misalnya itu terdiri dari definisi variabel seperti ini misalnya. Dan selanjutnya itu akan membahas tentang variabel tersebut misalnya dalam dunia perbankan lah, seperti di non perbankan. Sebenarnya ini bisa ditambahkan kembali tergantung bagaimana rekan-rekan ingin menjelaskan variabel tersebut. Karena
di dalam pembuatan kalimat ini sebenarnya itu tidak bisa dipatok lah seperti itu, karena konseptual pemikiran kita itu pasti akan berbeda-beda. Tetapi kita itu tetap harus bisa memasukkan makna utama apa sih sebenarnya penjelasan tentang variabel ini lah seperti itu. Seperti misalnya ini, kalau misalnya mau ditambahkan dimensi seperti ini juga bisa. Ini kan dimensi dari layanan keseluruhan lah, daya tangkap, bukti langsung. Misalnya rekan-rekan ini menjelaskan kembali apa itu keseluruhan, itu boleh misalnya diketik seperti ini juga. Itu misalnya ketik satu, jaminan merupakan, itu boleh. Itu tergantung dari bagaimana besok dosen pembimbing rekan-rekan menjelaskan tentang hal ini. Karena ini juga bersifat relatif lah seperti itu, tidak pasti, tapi maknanya harus ada seperti ini, bersih tentang definisi dan hal berkaitan dengan kualitas layanan. Tetapi salah satu catatan di dalam pembuatan kalimat seperti ini itu pasti akan membutuhkan waktu, karena tidak bisa dikerjakan secepat seperti yang apa saya ketik seperti ini. Ini kan cuma contoh. Kalau misalnya pada realitanya itu mungkin ini akan cukup waktu, karena kita itu perlu mencari referensi, habis itu kita perlu membaca jurnalnya, dia itu membahas apa. Setelah itu kita akan mencoba menjambungkan antara jurnal 1, jurnal 2, habis itu kita akan memparafrase lah seperti itu, istilahnya seperti yang dijelaskan saya sebelumnya, ataupun Mas Ilvan ataupun Mbak Vita pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu kita menggabungkan seperti ini dan memasukkan unsur-unsur. Ya, memang terlihat mudah, tapi sebenarnya juga susah seperti itulah. Mungkin ini dulu dari saya. Mungkin di Mas Apel mau menambahkan sedikit tentang contoh pembuatan kalimat yang ini, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dari penjelasan Mas Pasek itu sudah cukup ini. Mungkin Mas Pasek bisa di Zoom-nya apa? Share screen-nya. Oke, tadi kan Mas Pasek sudah menjelaskan bagaimana menulis landasan teori. Mungkin saya hanya menambahkan bagaimana cara menulis latar belakang ya. Latar belakang di bab 1. Itu tapi bukan menjadi fokus utama pada ini, pada fokus apa penulisan skripsi. Jadi sudah lihat layar saya? Sudah, Mas. Nah, ini contoh penulisan latar belakang. Jadi paragraf 1 itu kita menceritakan apa yang menjadi pokok permasalahan. Misalkan karena teman-teman ingin meneliti katakanlah misal green product. Green product itu kan bisa jadi makanan atau fashion yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan atau hal lainnya. Kemudian paragraf kedua itu kita menceritakan pentingnya hubungan topik permasalahan dengan variabel yang terikat. Misalkan nih kalian meneliti mengenai green product tadi. Nah, dalam meneliti green product tadi itu kalian teman-teman itu kaitkan dengan variabel yang menjadi fokus terakhir. Misalkan kan di variabel itu kan di kerangka pembimbingan itu ada variabel eksogen, endogen. Nah, variabel endogen itu yang jadi fokus teman-teman. Misalkan kemarin kan ada purchase intention kalau tidak salah. Nah, itu katakan itu variabel terikat. Jadi pentingnya misalkan gini, pentingnya meneliti green product dengan terhadap purchase intention atau niat pembelian seperti itu. Terus paragraf kita itu kita mengkaitkan topik permasalahan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini yang penelitian yang kita gunakan dan alasan mengapa penelitian pada brand tersebut. Jadi kita menceritakan bagaimana alasannya gitu. Nah, untuk paragraf keempat ini kita mengkaitkan dengan penelitian saat ini dan variabel-variabel yang terkait pada penelitian kita. Mungkin aku bisa contohin ininya penulisannya ya. Tapi ini bukan menjadi fokus apa ya? Ini nanti pas waktu teman-teman ada bimbingan pasti juga diberitahu oleh dosen pembimbing masing-masing. Ini mungkin berdasarkan pengalamanku aja. Mungkin ya kita langsung praktek aja ya. Misalkan di sini
di sini paragraf 1 kita pengen nulis mengenai apa yang menjadi topik permasalahan. Tadi kan topik permasalahannya mengenai green product misalkan. Nah, kita tulis aja ini. Misalkan apa ya? Ini. Misalkan green product saat ini telah menjadi topik yang dibicarakan pada pemasaran suatu produk, misalkan gitu. Ini kalimat utamanya. Yang kata Mas Wasek bilang, kalimat utama itu tidak boleh ada referensi. Itu perlu dicatat. Kalimat utama tidak boleh ada referensi. Referensi bisa ditaruh di kalimat selanjutnya. Misalkan gini, green product sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan atau kampanye promosi yang bersangkutan dengan pelestarian dan kepedulian lingkungan. Menurut misalkan di sini menurut Sherik et al. Nah, misalkan gini. Nah, ini kan di akhir kalimat. Jadi penulisan yang tadi Mas Wasik bilang, penulisan referensi itu seperti ini kalau di akhir kalimat. Kalau di awal kalimat, ininya dihapus. Misalkan. Nah, ini tambah seperti ini. Untuk di akhir kalimat. Maksudnya di awal kalimat. Terus kita lanjut lagi. Ini baru dua kalimat ya. Kan satu paragraf seperti Mas Wasik bilang itu terdiri dari 5 sampai 7 idealnya. Terus kita lanjut lagi. Hal ini dapat diartikan bahwa green product merupakan faktor yang saat ini menjadi salah satu strategi dalam melakukan kegiatan pemasaran pada perusahaan. Ini kalimat ketiga. Jadi penulisan kalimat itu tipsnya itu antar kalimat itu ada kesinambungan. Kalau misalkan kalimat ini menceritakan tentang green product, kalimat kedua juga menceritakan tentang green product itu sendiri seperti apa. Mungkin nanti teman-teman ada ketika mengambil mata kuliah seperti Mas Wasik bilang mata kuliah bahasa Indonesia itu dapat ilmu untuk menulis seperti latar belakang dan lainnya. Itu pasti akan dipelajari waktu di mata kuliah bahasa Indonesia. Dan kita lanjut lagi. Jadi hal ini dapat diartikan bahwa green product merupakan faktor yang saat ini menjadi salah satu strategi dalam melakukan kegiatan pemasaran pada perusahaan. Nah, terus kita lanjut lagi. Kita cerita lagi tentang strategi. Kan tadi ini dia bilang strategi. Kita lanjut lagi strategi. Strategi ini dapat dilakukan seperti melakukan kampanye kepedulian lingkungan
kampanye kemudian lingkungan ataupun penggunaan bahan yang digunakan atau terkandung dalam produk pada suatu merek. Ini tadi kan kita menceritakan strategi, terus tadi kita menjelaskan strategi yang dilakukan itu seperti apa. Terus mungkin selanjutnya kalimatnya itu bisa seperti gini, terlepas dari itu program green product sendiri belum menjadi topik pembicaraan secara luas pada pemasaran suatu produk brand, satu produk fashion misalkan. Nah, kayak gini. Ini untuk paragraf 1 misalkan. Nah, jadi kita di paragraf 1 itu kita menceritakan apa menjadi pokok permasalahan. Ini teman-teman bisa mencari referensi yang sedang viral saat ini. Misalkan teman-teman ingin meneliti bagaimana layanan perbankan saat ini. Misalkan ada fenomena tentang layanan perbankan misalkan, atau fenomena layanan misalkan produk yang tidak ramah lingkungan misalkan. Itu teman-teman di sini tuh menceritakan di paragraf ini kita menceritakan fenomena yang terjadi seperti itu. Terus untuk paragraf kedua itu kita menceritakan pentingnya hubungan topik permasalahan dengan variabel terikat. Misalkan variabel terikat di sini kita ambil contoh purchase intention atau niat pembelian. Itu berarti kata-katanya mungkin bisa gini. Pentingnya green product menjadi pengaruh penting pada niat pembelian suatu produk yang dimiliki oleh konsumen. Nah, misalnya gini. Jadi green product menjadi pengaruh penting pada niat pembelian suatu produk yang dimiliki oleh konsumen. Terus kita cerita lagi. Tadi kan tentang niat pembelian. Kita sebut lagi niat pembelian itu, pembelian dapat diartikan sebagai keputusan pembelian yang dimiliki oleh konsumen terhadap produk yang ingin dibeli. Misalkan gini, misalkan menurut Chen 2019. Misalkan gitu, misalkan. Terus kita cerita lagi niat pembelian sendiri, niat pembelian pada green produk. Ini niat pembelian pada green produk ini dapat berupa misalkan bagaimana konsumen menaruh fokus dan perhatiannya atau keinginan belinya terkait produk yang diinginkan, seperti produk dengan bahan
ramah lingkungan. Nah, ini kita kaitkan lagi dengan topik yang sebelumnya tentang green product. Kayak gitu. Terus misalkan kita nulis lagi hal ini, misalkan hal ini dapat diartikan bahwa dalam menentukan keputusannya konsumen akan melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh perusahaan, ya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh perusahaan terkait produk ramah lingkungannya. Terus ini terlepas dari itu, niat pembelian pada green product saat ini belum menjadi fokus utama perusahaan dalam menentukan strategi pemasarannya. Nah, misalnya gini. Jadi dari paragraf 1 ini kita membahas tentang green product. Nah, dari paragraf kedua ini kita membahas tentang green product itu pengaruh terhadap variabel terikat kita. Seperti itu. Sama seperti yang Mas Pasek bilang, itu ketentuannya sama. Kalimat yang paragraf yang ideal itu terdiri dari 5 kalimat, 5 sampai ke 7 kalimat. Kayak gitu. Ini misalkan paragraf kita lanjutin. Paragraf kita itu kan kita mengkaitkan topik ini permasalahan dengan penelitian terdahulu dan alasan mengapa penelitian pada brand tersebut. Misalkan gini kita contohkan, green product telah digunakan misalkan oleh beberapa perusahaan saat ini. Nah, ini kita misalkan lanjut sebagai contoh perusahaan yang menggunakan strategi ini yaitu perusahaan fashion. Misalkan teman-teman ingin meneliti sepatu Adidas. Sepatu Adidas itu kan perusahaan yang bergerak dalam fashion sepatu seperti itu. Terus perusahaan tersebut telah melakukan kampanye green product pada penggunaan bahan yang terkandung dalam produknya. Nah, terus penggunaan bahan tersebut dapat berupa bahan yang tidak mencemari lingkungan. Terus misalkan strategi ini dilakukan oleh perusahaan untuk kegiatan promosi produk. Terus ini sudah. Terus alasan dilakukan penelitian nih. Ini apa di alasan ini kenapa? Alasan dilakukan penelitian pada brand atau perusahaan tersebut. Alasannya misalkan ya, terlepas dari itu, alasannya misalkan penelitian terkait niat pembelian pada green product
belum menjadi fokus utama pada penelitian sebelumnya. Misalkan teman-teman penelitian terdahulu kan kemarin disuruh mencari 3 ya. Nah ini misalkan penelitian sebelumnya itu katakanlah Ibrahim 2020, terus Atulkar 2019 misalkan, terus misalkan Kim dan 2019. Nah, misalkan gini, ini untuk paragraf ketiganya. Jadi kalau misalkan dari dosen penguji menanyakan, kenapa alasan Anda melakukan penelitian terhadap perusahaan ini? Ini menjadi alasan, bisa menjadi alasan. Jadi penelitian sebelumnya itu tidak berfokus pada green product, misalkan gitu. Terus kalau teman-teman menceritakan tentang produk yang ingin teman-teman teliti, misalkan Adidas. Adidas sendiri telah memiliki produk yang berbahan green product atau ramah lingkungan. Jadi saya ingin meneliti terkait hal tersebut. Itu bisa menjadi jawaban kalau misalnya teman-teman ditanya alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Kayak gitu. Oke, sudah. Misalkan terus yang paragraf keempat. Nah, ini paragraf keempat itu kita kaitkan dengan penelitian saat ini dengan variabel yang terkait pada penelitian. Misalkan ya, kan tadi penelitian ini belum menjadi fokus penelitian pada sebelumnya. Kita jelasin lagi. Untuk mengisi kekurangan pada penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penentu niat pembelian green product. Nah, terus secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah kepercayaan merek mendorong ekuitas merek. Terus selanjutnya penelitian ini menyelidiki apakah kepercayaan merek dan pada gilirannya terus niat pembelian green product. Terus ini apa sih ya? Dan pada niat pembelian produk. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan penentu niat pembelian green product. Nah, kayak gini contohnya. Nanti jadi gini, di sini kita sebutkan variabel-variabel yang kita gunakan pada penelitian terkait dengan penelitian saat ini. Misalkan di sini menggunakan ekuitas merek, terus kepercayaan merek, terus misalkan di sini ada loyalitas merek, seperti itu. Ini kita ibaratnya kita spill lagi, kita jelaskan kembali variabel-variabel yang kita gunakan. Nah, dari sini kita udah bisa bikin latar belakang. Jadi latar belakang pertama, paragraf pertama itu apa yang menjadi topik atau pokok permasalahan. Ini bisa cari di internet. Terus paragraf kedua itu pentingnya hubungan topik permasalahan dan variabel terikat. Kayak tadi game produk ke niat pembelian atau purchase intention. Terus ini dikaitkan lagi topik permasalahan pada penelitian terdahulu dan alasan mengapa penelitian ini dilakukan.
kayak gitu. Misalkan gini. Terus paragraf keempat ini kita mengkaitkan penelitian saat ini dengan variabel-variabel yang terikat pada penelitian. Nah, semisal di latar belakang ini teman-teman ada sumber yang mendukung pernyataan tersebut, kayak misalkan tabel atau top brand index atau hal lainnya, itu bisa dicantumkan di sini. Nanti teman-teman tambahkan lagi penjelasan mengenai tabel tersebut. Jadi nggak harus kalimat semua dalam latar belakang. Boleh mencantumkan sumbernya juga seperti itu. Dan untuk latar belakang ini, kalau misalkan teman-teman tidak menemukan artikel, boleh menggunakan seperti website, buku, atau literatur lainnya yang dapat dikatakan atau dapat dipercaya seperti itu. Dan sebisa mungkin kalau misalkan teman-teman mencari informasi dari internet itu menghindari WordPress, terus Blogspot, terus Wikipedia. Seperti itu. Kenapa? Alasannya itu karena Wikipedia, Blogspot, dan WordPress itu merupakan pendapat dari seseorang. Jadi itu belum tentu teruji dan bisa saja diubah. Seperti itu. Jadi itu bukan menjadi alasan yang kuat kalau misalkan menjadi referensi. Seperti itu. Nah, dari latar belakang ini baru kita menulis rumusan masalah. Contohnya gini, kan tadi kita ada brand trust misalkan, percaya merek. Apakah brand trust berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty? Terus nanti jelaskan lagi apakah brand equity berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Yang seperti kayak kemarin, kerangka pemikiran seperti itu. Terus untuk tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita gunakan seperti itu. Terus dari manfaat penelitian, ini manfaat penelitian itu sebenarnya bebas. Tapi teman-teman baiknya lihat di pedoman. Jadi untuk penulisan skripsi itu diperhatikan apa saja yang ditulis dalam pedoman. Misalkan manfaat penelitian ini bagi peneliti itu seperti apa. Nanti teman-teman menjelaskan manfaat yang didapat bagi peneliti seperti apa. Terus akademis ini seperti mahasiswa, kampus, perpustakaan, dan lain-lain. Terus perusahaan atau merek sendiri. Seperti itu. Terus untuk kalimat pembahasan ini di bab 4. Mungkin saya sedikit menjelaskan sedikit lagi tentang kalimat pembahasan. Kalimat pembahasan ini seperti Mas Pasek bilang itu, kita membahas mengenai pengaruh antar variabel terkait penelitian. Misalkan gini, penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas merek. Terus temuan ini sesuai dengan temuan Arthur Carr. Arthur Carr 2020 mengatakan bahwa merek terpercaya lebih sering dibeli oleh konsumen. Ini ada di jurnal. Nah, seperti Mas Pasek bilang, jadi ini kita kaitkan dengan temuan penelitian terdahulu, apakah sejalan atau tidak. Seperti itu. Terus baru teman-teman berargumen di sini. Pelanggan memiliki ini tingkat kepercayaan merek yang sama tidak menunjukkan kesamaan tingkat loyalitas merek. Terus teman-teman menambahkan lagi referensi, boleh. Seperti itu. Terus ini misalkan ini kan tadi sejalan dengan Arthur Carr. Terus teman-teman misalkan dalam penelitian itu juga ada jurnal-jurnal yang juga sejalan. Ini juga di paragraf kedua bisa ditambahkan. Misalkan kayak sejalan dengan dan Y, terus Villagra misalkan. Terus teman-teman bercerita mengatakan bahwa kepercayaan merek mengacu pada harapan percaya diri dan lain-lain seperti itu. Nah, tambahan-tambahan ini tidak harus dari jurnal penelitian terdahulu yang 3 tadi. Boleh teman-teman cari lagi jurnal-jurnal yang lain. Seperti itu. Nanti mungkin selebihnya teman-teman akan dapat di bimbingan skripsi atau mungkin waktu saat teman-teman memprogram mata kuliah bahasa Indonesia seperti itu. Dan mungkin dari itu saya mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Miftah. Mungkin Mbak Miftah dapat memberikan tips-tips dalam penulisan skripsi dan lain-lain mungkin. Saya berikan kepada Mbak Miftah. Ini kalau misal saya nambahin di luar materi, boleh nggak ya? Iya, boleh Mbak. Oke. Itu saya cuma memberikan
pesan sih kepada rekan-rekan. Nah, kalau rekan-rekan menulis dan rekan-rekan itu nggak paham sama apa yang rekan-rekan tulis, itu bakalan jadi tanda-tanda bahaya gitu, atau sinyal bahaya. Karena penguji itu bakalan tanya. Suara saya dengar nggak ya? Udah dengar sekarang kok Mbak. Tadi sempat keputus sebentar. Oh ya. Nah, penguji itu bakalan tanya berdasarkan apa yang rekan-rekan tulis. Terus jadi kalau rekan-rekan itu paham sama apa yang rekan-rekan tulis, jadinya ya skripsi rekan-rekan itu bakalan aman. Jadi pokoknya diingat-ingat, jangan pernah nulis apa yang rekan-rekan itu nggak pahami. Nah, terus kalau misal kalian itu sudah memahami apa yang rekan-rekan tulis, jadinya itu nilai 100% itu bisa rekan-rekan kuasai. Karena penilaian skripsi itu kalau nggak salah ya, 50% itu dari penguasaan materi, 25% dari isi tulisan yang rekan-rekan tulis itu, dan 25% itu dari presentasi. Nah, jadi kalau misal rekan-rekan itu nulisnya bagus, ya skripsinya itu bakalan lancar dan cepat lulus. Terus kalau misal kata Pak Burhan itu, kalau cepat lulus, biar cepat dapat kerja, cepat dapat uang sendiri. Udah, itu aja dari aku. Oke, terima kasih atas tambahannya Mbak Mita. Ini sebelumnya saya izin ambil alih ya dari ketiga pemateri hari ini. Oke, dari ketiga pemateri apa sudah cukup untuk penjelasan materinya atau masih ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, saya sedikit langsung saja Mbak ya. Terkait tentang penyusunan skripsi, sebenarnya itu nanti kalian, artinya rekan-rekan itu bisa lihat di panduan penyusunan skripsi. Apa yang saya jelaskan tadi itu semuanya ada di sana. Soalnya di skripsi itu kan ada berbagai macam, kan ada data primer, sekunder, ada yang khususnya rancangan seperti itu kan. Nanti itu disesuaikan di dalam buku panduan. Apapun apa yang saya jelaskan tadi itu semuanya ada di sana. Terima kasih. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih atas tambahannya Mas Fase. Dan saya rasa juga sudah cukup ya untuk penjelasan dari ketiga pemateri hari ini. Kalau bisa saya sedikit simpulkan, memang apa yang dijelaskan sama ketiga pemateri kita hari ini itu tidak jauh beda sama tadi yang dibilang itu ini ya, pedoman. Nah, pedoman penulisan dan penilaian skripsi. Kalau nggak salah di Perbanas sendiri nanti bakal dibagiin ya Mas. Itu kira-kira dibagiinnya kapan ya Mas? Pas kita udah program skripsi atau mungkin di mata kuliah bahasa Indonesia sendiri atau kapan Mas? Itu bisa dilihat sekarang loh, di Simas itu juga sudah ada. Lihat aja di bagian pinggir-pinggirnya, pedoman skripsi kalau nggak salah gitu namanya, kalau nggak salah. Kalau tidak salah. Oke. Oke, makasih ya Mas. Ya, mungkin bagi rekan-rekan yang di sini anak Perbanas juga bisa dicek juga ya di Simasnya untuk mendownload pedoman skripsi. Bisa ya nyicil-nyicil lah, tahu gitu gimana kira-kira cara penulisan skripsi yang benar. Kayak gitu ya rekan-rekan. Oke, karena sesi penjelasan materi juga udah selesai. Ini sangat intim sekali ya, karena pesertanya cuma ada Elvita, ada Mbak Tiara, Mbak Marsha, dan Mbak Konita juga. Jadi mungkin bisa lebih ini ya, kayak private class ini rasanya. Oke, mungkin langsung saja saya buka sesi Q&A seperti biasa. Dari para peserta dulu mungkin nih, ada yang mau ditanyakan kah? Atau saya cek sound dulu aja nih. Dari Mbak Elvita. Halo Mbak Elvita, ada yang mau ditanyain atau sudah cukup dari Mbak Elvita sendiri? Halo Mbak Elvita. Ya, Mbak Elvita kayaknya AFK ini lagian. Mungkin lanjut ke Mbak Marsha nih, kayaknya tadi habis on cam. Halo Mbak Marsha, ada yang mau ditanyain atau sudah cukup Mbak Marsha? Halo, iya udah cukup. Oh, oke, thank you. Nah, ini Mbak Konita juga kayaknya lagi di perjalanan nih. Ada yang mau ditanyain kah Mbak Konita tentang skripsi?
Oke, sudah cukup ya, karena juga masih di jalan. Terakhir, Mbak Tiara Dia, yuk, ada yang mau ditanyain atau enggak kah, Mbak Tiara? Halo, Mbak Tiara? Oke, udah cukup juga. Oke, karena dari para peserta juga sudah cukup, mungkin kembali lagi akan saya tanyakan ya kepada kakak-kakak. Mudah-mudahan nggak bosen nih dapat pertanyaan dari saya terus. Oke, lanjut aja ya ke pertanyaan yang pertama sih. Ada ketentuan khusus nggak sih, Kak, tentang penulisan judul? Misalnya, maksimal katanya itu berapa? Terus kalau di judul itu kan biasanya ada yang pakai bahasa Inggris. Itu kalau di judul itu tetap boleh pakai italic atau enggak? Itu ada batasannya kah? Terus penggunaan koma misalnya, itu tetap boleh dipakai atau seperti apa kalau di judul? Saya persilakan untuk menjawab. Aku izin jawab ya. Kalau cara penulisan judul itu, kalau nggak salah itu judul skripsi itu kalau bisa itu jangan lebih dari 20 kata. Nah, terus kalau misal kamu pakai judul bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Tapi aku kurang tahu ya, apa ditulis kalau misal pakai full bahasa Inggris ya, itu kurang tahu dicetak miring semua apa tetap kayak huruf biasa pas bahasa Indonesia itu gimana, aku kurang paham juga. Nah, terus kan kalau misal mau buat judul skripsi itu bisa pakai yang sesuai kerangka pemikiran kemarin. Dari kayak analisis hubungan antara variabel bla 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 itu. Nah, terus juga yang kata-kata tadi kalau bisa jangan lebih dari 20 kata, terus yang penting itu judul skripsi itu harus sesuai dengan standar atau buku pedoman dari Perbanas tadi yang kata Mas Alvin, Mas Pasek bilang. Terus judul skripsi itu nggak boleh ada singkatan. Jadi pokoknya itu judul skripsi harus benar-benar singkat dan jelas. Terus kalau misal rekan-rekan itu bingung mau buat judulnya itu yang bagus atau yang benar itu seperti apa, itu mungkin bisa minta saran seperti yang kata Mas kemarin bilang, itu bisa minta saran ke dosen pembimbing, atau juga rekan-rekan itu bisa mungkin buat beberapa daftar judul yang sudah rekan-rekan siapkan gitu, terus bisa ditanyakan di antara daftar judul itu mana sih yang paling menarik. Kalau dari aku gitu. Oke, mungkin dari pemateri yang lain ada yang ingin menambahkan kah? Mungkin dari aku ya. Oke. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung ke contoh aja mungkin ya. Ini aku ambil contoh judul skripsiku misalkan. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan aku sih dari aku ya, sebaiknya penulisan judul skripsi itu menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena isinya juga rata-rata pasti bahasa Indonesia. Kecuali kalau misalkan penamaan variabel ini seperti ini itu boleh menggunakan bahasa Inggris dan ditulis miring tentunya kan. Seperti itu. Nah, ini kayak gini. Terus untuk yang perlu diperhatikan lagi itu ketentuan pada pedomannya. Di pedoman itu kan ketentuannya itu penulisan judul itu harus berbentuk piramida terbalik. Seperti ini. Nah, ini pasti mungkin teman-teman juga akan menemukan ketentuan-ketentuan lain terkait penulisan judul skripsi. Yang jelas, judul skripsi itu benar kata Mbak Mirta, itu tidak boleh disingkat. Tidak boleh disingkat itu misalkan seperti ini. Katakanlah, misalkan hubungan antara BT, terus BE, terus BL misalkan, terus PI. Nah, ini yang nggak boleh disingkat seperti itu kayak gini. Nah, kecuali kalau misalkan orang lain itu sudah tahu, sudah paham singkatannya, misalkan kayak nama Bank BNI di Surabaya. Ini untuk mencegah kita menulis terlalu panjang. Bank BNI misalkan atau Bank BCA itu boleh, atau Bank BRI boleh. Selama orang-orang tahu apa itu arti singkatannya. Misalkan kayak gini itu nggak boleh. Terus misalkan
kayak misalkan kayak yang lagi ngechat gitu loh, terhadap misalkan THDP gitu, seperti itu nggak boleh kayak gitu. Atau hubungan itu misalkan HBG, hub, misalkan hub kayak gini, nggak boleh juga. Seperti itu yang dimaksud singkatannya. Kalau misalkan untuk penulisannya sendiri itu emang harus singkat, karena kita mencegah kalimat yang terlalu panjang. Seperti itu. Mungkin dari aku itu, mungkin ada tambahan dari Mas Pasek. Oh, dari saya sih sama. Poinnya itu pokoknya sesuaikan dengan buku panduan lah. Soalnya kalau sepengetahuan saya itu setiap tahun pasti akan ada beberapa peraturan yang berbeda seperti itu. Pokoknya entah itu dalam hal penulisan judul, nanti pembuatan judul tabel, judul gambar, ataupun hal-hal sebagainya. Itu biasanya itu terjadi perubahan biasanya. Pokoknya ikuti panduan saja seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya dari kakak-kakak sekalian. Jadi kalau bisa saya simpulkan, tetap tetap mengacu pada pedoman masing-masing ya, masing-masing universitas. Cuman memang kalau secara umum dan yang sudah dialami sama kakak-kakak di depan ini, memang maksimal kalau bisa itu 20 kata dan usahakan bahasa Indonesia. Tapi memang kalau misalnya kata-kata itu yang pakai bahasa Inggris, misalnya tadi kayak brand trust, brand loyalty, itu nggak apa-apa dan tetap diitalikan seperti itu ya. Dan usahakan untuk bentuk judulnya itu piramida terbalik. Nah, ini tips yang cukup menarik ya. Ternyata penulisan judul itu juga ada bentuknya gitu, harus piramida terbalik seperti itu. Oke, new insight ya rekan-rekan. Oke, mungkin masih ada lagi nih yang mau ditanyakan dari teman-teman. Kalau kurang jelas, oke, sepertinya udah clear semua ya tentang masalah judul. Oke, mungkin ada satu lagi nih Kak, pertanyaan dari saya. Tadi kan waktu membuat latar belakang ya, kalau tidak salah itu ada beberapa jurnal yang dimasukkan melalui citasinya Mendeley. Nah, kalau misalnya definisi itu kita tidak nemu ya di jurnal, terus kita harus cari di internet. Nah, apakah kita harus menuliskan sumbernya juga, Kak? Di dalam kurung gitu, Kak? Di dalam kalimatnya juga? Atau mungkin nanti ada bagian lampiran sendiri? Atau seperti apa kalau misalnya kita ambil dari internet? Terima kasih, saya persilakan untuk menjawab. Mungkin saya izin jawab ya, terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan pertanyaannya itu dalam latar belakang itu ketika kita menuliskan referensi di luar jurnal itu apakah tadi tetap pakai tanda kurung ketentuan citasi seperti itu ya. Nah, itu boleh-boleh saja. Kita misalkan kita tidak menemukan jurnal terkait atau artikel terkait definisi, misalkan definisi brand trust. Itu kita sah-sah saja mencari definisinya melalui internet. Dan tetap saja ketentuannya mengikuti yang Mendeley. Tapi kan kalau di internet itu kan biasanya kita misalkan mengutip pada suatu website, halaman website gitu kan. Itu kan ya, itu tidak menggunakan Mendeley pastinya kan, karena dia berbentuk website. Kecuali kalau dia berbentuk jurnal PDF atau artikel, itu kan bisa dimasukkan ke dalam Mendeley. Terus bagaimana dengan kita mengutip dalam website? Nah, itu kita membuat citasi secara manual di dalam Word-nya. Mungkin aku bisa contohin ya. Sebentar. Oke. Ini misalkan contohnya nih. Kita misalkan pengen cari definisi misalkan aku ngetip dari misalkan kumparan.com. Itu kita tulis manual. Jadi menurut misalkan Sugiono dalam Patin 2020 brand kepercayaan merek kepercayaan merek dapat didefinisikan sebagai titik. Nah,
kan di dalam website sendiri itu pasti kita harus menentukan website yang bagus. Yang aku tadi bilang itu jangan ada Blogspot, Wikipedia, WordPress seperti itu. Nah, terus gimana kalau kita memasukkan citasi dalam ini dalam Word tapi tidak menggunakan Mendeley. Sebentar. Itu kita pakai citasi manual ini, insert citation. Yang manual ini kan Mendeley, ini manual. Terus kita insert aja, add new resort. Apakah kotaknya terlihat? Kotak create source-nya Oh terlihat? iya, sudah muncul. Sudah. Nah, ini kan ada pilihan. Ada book, book session, journal article, conference proceeding, report, website, dan lain-lain. Ya kan? Nah, misal kita mengutip dalam website, itu kan tentu di website itu kita harus mencari siapa penulis website itu. Misalkan Fatin tadi. Fatin, misalkan. Dia penulisnya, authornya. Terus nama of web page-nya, misalkan pengertian percayaan dan definisi contoh. Misalkan gini, di judulnya itu kan ada kan judulnya. Di website itu pasti ada judulnya. Terus nama websitenya itu apa? Misalkan kumparan.com. Misalkan gini. Tahunnya kita lihat. Itu kita pastikan ada tahunnya. Misalkan tahun 2020. Bulannya Januari. Harinya 01. Terus kita masukkan di sini linknya. Link dari websitenya itu. Misalkan kita ini ya. Kita singkat aja misalkan Perbanas HTTPS misalkan ini misalkan saja ya. Perbanas.com misalkan gitu. Nah, ini kita klik OK. Akan muncul citasi seperti ini. Nah, ini kan tapi kan misalnya ada pertanyaan, tapi ini kan nggak bisa dirubah nih. Ini nggak bisa kita hapus. Tanda kurungnya itu kita nggak bisa kita hapus karena sudah ketentuan, ya kan gini. Nah ini untuk mencegah ini, kan nggak bisa dihapus kan, kecuali kita hapus manual gitu. Nah, ini kita untuk mencegah ini, kita bermain apa kesenian misalkan. Jadi kita ubah aja. Ini kita hapus. Ini kita tulis di sini, di takir. Kayak gini. Nah, ini kan sah-sah aja misalnya titik. Ini kalimat selanjutnya. Kayak gini. Ini kita main cerdik aja lah. Main atur-atur aja. Seperti itu. Mungkin dari saya itu tambahannya. Mungkin ada tambahan dari Mas Pasik atau Mbak Miftah, silakan. Dulu aja, nggak apa-apa. Dari Mbak Mita ada tambahan lagi, Mbak? Udah cukup. Ya, dari Mas Fatih atau Mbak Mita udah cukup ya berarti. Oke, berarti ya tadi sangat berguna sih. Berarti kalau misalnya kita ambil dari website, itu kita insert citation manual sendiri, masukin websitenya, outdoor-nya, dan lain-lain, dan diakali, karena itu kan kurungnya depan belakang ya. Dan kalau kurung depan belakang itu, dia taruhnya di belakang kalimat. Jadi tinggal ditaruh di belakang aja untuk menurut bla 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 gitu. Oke. Itu cukup trickful. Oke. Sama itu deh Mas. Mas dan Mbak sekalian, tadi kan kita diminta untuk menghindar dari kakak-kakak nih ada rekomendasi website yang terpercaya gitu, karena setahu saya itu kayak misalnya .gov ya, kayak gitu punyanya pemerintah. Mungkin ada rekomendasi yang lain dari kakak-kakak, saya persilakan. Mungkin dari saya dulu ya, Vin ya. Ya, silakan.
Kalau untuk website sebenarnya itu lebih condong kalau menurut saya pribadi ya, itu biasanya dipergunakan untuk latar belakang aja. Saya sarankan untuk membuat latar belakang saja. Kalau ketika kita menggunakan website itu pun harus ya website kayak kompas.com lah, liputan, karena kan di sana itu bersih fenomena yang akan kita teliti toh. Kalau untuk kajian teori, landasan teori, hubungan antar variabel, metode penelitian, saya sarankan jangan menggunakan website lah seperti itu. Soalnya itu harus ada unsur akademisnya lah seperti itu. Soalnya begitu aja pengalaman saya. Sama seperti yang tadi yang Mas Alvin contohkan, sebenarnya ada salah satu cara lagi ya, kalau kembali pertanyaan sebelumnya, untuk memasukkan Mendeley manual ya, itu juga bisa dimasukkan langsung saja ke aplikasi Mendeley-nya. Nanti sistemnya sama, jelaskan Mas Alvin, tapi sistemnya kita itu input sendiri. Jadinya ketika mau ngedit itu lebih gampang sebenarnya. Seperti itu kalau misalnya di langsung aplikasi Mendeley-nya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin langsung aja ya tambahan dari aku. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Benar kata apa Mas Fasid bilang, sebaiknya kalau misalkan kayak bab 2 kajian teori, tinjauan pustaka, terus misalkan hasil tabel, pengertian populasi, dan sebagainya, itu mungkin bisa lebih ke buku yang sudah teruji itu, ada akademisinya atau literatur atau artikel jurnal, dan sebisa mungkin menghindari website seperti website berita dan lainnya seperti itu. Terus website yang baik itu seperti apa? Website yang baik itu jelas bukan website yang merupakan pendapat pribadi, yang kayak aku tadi jelasin. Sebenarnya tidak ada pemilihan yang website rekomendasi yang mana seperti itu. Website yang digunakan boleh-boleh saja asalkan bukan dari tanggapan pribadi. Tanggapan pribadi itu seperti Blogspot, WordPress, Wikipedia itu sangat dihindari. Mungkin dari sebelum skripsi juga misalkan ada teman-teman mengerjakan tugas-tugas mata kuliah. Itu rata-rata kan dosen-dosen tidak menyarankan menggunakan website-website seperti itu. Kenapa? Karena website-website tersebut itu bisa dirubah kapan saja. Seperti itu. Dan itu berisikan tentang pendapat-pendapat secara umum, secara pribadi saja, bukan pendapat terkait penelitian seseorang, bukan. Seperti itu. Ya pokoknya itu hindari website-website yang seperti penulisan pribadi atau pendapat secara umum seperti itu, mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Miftah ada tambahan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari aku sih, aku pernah ngutip dari web. Nah, itu pas aku lagi cari tentang topik tentang BCA, tentang apa ya? Tentang brand equity-nya atau apa gitu. Kan aku nggak nemu di jurnal. Terus itu aku cari di web, tapi ya gitu. Carinya itu dari apa ya? Webnya berita gitu loh. Misal kayak CNN, Liputan 6, kayak Kompas yang sudah dijelaskan Mas-mas tadi. Nah, terus ya intinya itu sih kayak dari web yang benar-benar udah terpercaya gitu. Nah, terus kalau misal mau cari dari web juga kayak misal itu apa websitenya Top Brand Index itu juga nggak apa-apa. Nah, itu kan karena apa ya? Itu berdasarkan survei kalau nggak salah itu ya. Soalnya kan udah benar-benar resmi gitu loh. Nah, gitu pokoknya jangan ambil dari yang ya kayak yang tadi dijelaskan sama Mas-mas, jangan dari Wikipedia terus Blogspot kayak gitu-gitu jangan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari kakak-kakak sekalian. Ya, berarti sebenarnya tidak ada rekomendasi khusus ya untuk website ini. Cuman memang harus menghindari ketiga itu tadi. WordPress, Blogspot, sama Wikipedia, apalagi usulan atau pendapat pribadi seperti itu ya. Oke, karena ini udah selesai juga 3 pertanyaan dari sesi Q&A pertama hari ini, mungkin bisa sambil di-share dulu nih Kak Anugrah untuk attendance list-nya, untuk daftar kehadirannya ya. Oke, sambil nunggu di-share sama Kak Anugrah, karena ini udah pertemuan terakhir dari tema skripsi, saya khususnya
MC hari ini dan MC di hari-hari sebelumnya, juga mewakili Anugerah selaku technical support juga di 3 pertemuan kita. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Alvin, Mas Pasek, dan Mbak Mita yang sudah mau sharing bersama bareng kita gitu. Thank you so much dan sangat insightful sih, terutama untuk saya yang akan menempuh skripsi di semester depan. Semoga dilancarkan ya, dan kakak-kakak juga mudah-mudahan nanti dipermudah juga dapat kerjanya atau lanjut S2. Kira-kira mau lanjut S2 kah kakak-kakak atau langsung kerja atau malah udah ada yang rekrut nih? Ya itu nantilah. Tinggal tunggu gimana rencana Tuhan. Oke, jangan-jangan Mas Alvin langsung nikah nih malah. Waduh, Mbak Mita juga, Mas Wasek juga. Oke. Ya udah, mudah-mudahan pokoknya apapun itu dilancarkan ya kakak-kakak. Terima kasih banget, sangat insightful sekali. Oke, mana nih Kak Anugerah, udah di-share belum untuk HTTD-nya? Oke, udah di-share ya. Untuk 2 rekan kita yang setia menemani ini, ada Mbak Elvita sama Mbak Tiara, bisa diisi ya untuk attendance list-nya. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat Mbak Elvita dan Mbak Tiara waktu nanti mau menempuh skripsi di semester depan. Oke, silakan diisi dulu ya. Oke, sambil diisi mungkin kita bisa sambil, ya. Enggak, silakan. Oke. Oke, mungkin bisa sambil dokumentasi dulu ya kita. Ini Mbak Elvita sama Mbak Tiara bisa on cam kah? Atau ada kendala? Oke, Mas Anugrah ikut on cam. Halo Mbak Tiara. Gitu dong. Waduh, boleh sepatah 2 patah kata dari leluhur kita. Ayo, mangga Mas. Ya, mungkin dari aku ya, calon leluhur nanti. Kan udah alumni nanti kan, insya Allah lah. Aku pengen ngasih sepatah kata yang mungkin bisa teman-teman gunain kalau buat nulis skripsi ya. Ya, pokoknya kembalikan lagi. Yang namanya kita mau mengerjakan sesuatu itu pasti dari niat. Niat itu bisa dari mindset. Kalau kita udah pikir mindset itu tidak bisa, udah kita tanam gitu, skripsi itu susah, skripsi itu tidak bisa dilakukan, skripsi itu ribet, pasti ke depannya juga akan ribet, pasti dijamin. Kalau misalkan teman-teman misalkan pengen nulis kata-kata, wah nggak bisa nggak gini, nggak bisa. Aku nggak mau ngerjain skripsi, pengennya healing-healingan aja. Belum selesai bab 1 udah healing, belum selesai bab 2 juga healing. Itu sebaiknya itu teman-teman hindari hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya skripsi itu bukan tulisan karya tulis kayak tugas menulis puisi atau tugas menulis liburan anak SD gitu, bukan. Ini kita itu bukan mengarang bebas sesuka kita, bukan. Ini kita nulis berdasarkan referensi dan lain-lain dan ketentuannya itu juga ada. Jadi sebisa mungkin hindari mindset yang buruk terhadap skripsi. Terus yang kedua ini kurangi yang namanya itu ketika kalian menulis tulisan ya, ketika kalian mengerjakan skripsi itu kurangi yang namanya itu HP. Kalau bisa HP itu ditutup, ya udah disingkirin aja dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nulis ya, tiba-tiba ada suara chat, itu pasti fokus kita tuh bubar itu loh. Terus kita buka chat, terus kita asik balas chat, nggak sadar tiba-tiba udah jam 9 malam misalkan. Terus kita lihat lagi ke bab 1, kok baru dapat segini, besok aja lanjut. Terus aja kayak gitu sampai sidang baru selesai bab 2. Itu hal yang perlu dihindari kan. Seperti itu. Ya mungkin ngerjain skripsi itu bukannya hal yang intens. Misalkan dari pagi sampai sore ngerjain mulu, enggak. Itu bukan hal yang bagus juga. Karena ya, yang tadi seperti Mbak Mifta bilang, kalau misalkan nulis skripsi terlalu lama itu akan ada kata-kata yang muncul tapi tidak kita sadari. Seperti itu. Ada kata-kata yang muncul di dalam penulisan. Kita nggak sadar kita nulis itu. Seperti itu.
Jadi ya mungkin dijadwalkan, misalkan pagi 30 menit ngerjain skripsi, habis itu istirahat. Kita lanjut lagi siang, ngerjain bab satunya lagi, istirahat. Kita ngerjain bab 3 selanjutnya lagi, di sorenya istirahat. Malam sebisa mungkin hindari penulisan skripsi, karena kita posisinya lelah dan ya udah ruwet, pasti bakalan nggak sesuai gitu. Sangat disarankan pagi-pagi karena pikiran kita masih fresh seperti itu. Terus banyak-banyak mencari referensi yang bagus, terus fenomena yang terjadi, terus hal lainnya itu banyak-banyak mencari seperti itu. Nah, terus yang dinamakan istirahat ya, kalau misalkan kita nulis skripsi, nulis penulisan, yang dinamain istirahat itu bukan yang namanya itu tidur. Bukan namanya tidur. Istirahat itu misalkan ya kita misalkan kita udah lagi nulis, ini udah mentok, udah buntu kata-katanya. Ya udah jalan-jalan aja, jalan-jalan dari kamar ke dapur, dari dapur ke kamar mandi, jalan-jalan aja. Terus atau misalkan push up atau ya lakukan hal-hal yang lain yang setidaknya itu kita bisa merelakskan pemikiran. Mungkin ya mungkin seperti makan dulu kalau misalkan lapar, atau nyemil dulu seperti itu, dan hindari hal-hal yang seperti kayak mabar, baru nulis bab 1 udah mabar, istirahat, itu sangat sangat tidak disarankan. Atau baru nulis 1 paragraf, nonton drakor dulu nonton drakor sampai 5 episode baru nyadar tulisannya ada yang salah, hapus lagi dari awal, udah nggak akan selesai gitu caranya. Kayak gitu. Mungkin saran saya dari itu, tetap semangat, jangan menyerah. Skripsi itu sekali seumur hidup, dinikmati aja, kecuali kalau kalian ngambil semester 2 ambil S2 pasti kalian akan bertemu hal-hal seperti itu juga. Nah, kalau misalnya kalian nggak ngambil, ya dinikmati aja. Skripsi itu ibaratkan hidangan utamanya kalau kalian di S1, di kalian kuliah. Enak, asam, pahit, manis, buruknya skripsi itu akan dirasakan ketika kalian sudah selesai. Tiba-tiba selesai aja, terus pasti kalian akan ngerasa, alhamdulillah aku bisa ngerjain juga kayaknya skripsi seperti itu. Terus sama ini, kalau bisa ngerjain bareng-bareng teman-teman, tapi bukan dengan catatan bukan ngerjain hal lain. Kumpul misalkan teman-teman kita ngerjain bareng-bareng, ya udah ngerjain bareng-bareng, bukan tiba-tiba kumpul mabar yuk, ayo pusering. Ya itu yang salah. Terus atau misalkan lagi kumpul, tahu nggak si Diki malah gosip misalkan gitu. Itu yang salah. Ya ngerjain ya berbagi referensi, misalkan aku buntu nih kalimat ini, ada bisa bantu nggak cari referensinya? Oh ya aku bantuin. Ya saling tukar informasi seperti itulah. Kayak gitu. Mungkin dari aku itu, mungkin dari leluhur lainnya nanti Mbak Miftah atau Mas Pasek silakan ada tambahan. Udah terwakilkan sama Mas Alvin. Jangan takut revisi lah, seperti itulah kalau dari aku. Biasanya kan udah revisi banyak, apalagi digoreng dosen pembimbing itu, pokoknya tetap semangat lah. Itu aja kok. Oke, terima kasih atas pepatahnya dari para leluhur kita yang sebentar lagi menjadi alumni. Waduh, wah merinding ini. Ya pokoknya gitu ya rekan-rekan, pokoknya fokus aja. Memang kalau bikin skripsi itu harus fokus, keep on track gitu, jangan ngaleng kanan kiri, pokoknya fokus aja. Dan kayak kata Mas Basit tadi, jangan takut revisi. Takut sih sebenarnya. Ya pokoknya dijalani aja ya. Pasti nanti kalau udah selesai skripsinya pasti bakal lega, kayak alhamdulillah selesai juga dan aku bisa kayak gitu akhirnya. Kayak kakak-kakak kita sekarang nih udah bisa tersenyum gembira ya skripsinya selesai. Oke, langsung aja kita lanjut ke sesi dokumentasi di sesi 3 yang terakhir ini. Bisa dipimpin sama Mas Anugrah Hadi, saya persilahkan. Oke, cek. Itu tadi pepatahnya kurang ditutup sama doa aja. Kayak Agustusan gitu. Panjang ya tadi pepatah, dari leluhur panjang ternyata. Oke,
Kita dokumentasi dalam hitungan 3, akan ada 3 kali, 3 sesi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Infanta. Oke, alhamdulillah selesai juga tema skripsi kita ya, udah 3 sesi pertemuan, dan makasih Mbak Tiara dan Mbak Elvita yang stay tune terus sampai sesi akhir ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat juga. Oke, kita tutup dengan hamdalah aja ya, guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat para peserta dan pemateri, juga rekan saya Mas Anugrah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup sesi skripsi 3 pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Izin Nif ya. Semangat terus. Oke. Terima kasih. Selamat. Oke. Makasih ya, Ta. Langsung tak kirim ke Yo. YouTube sama Google Drive. Oke, Oke, Assalamualaikum. dadah. Salam.